Berlokasi di perbatasan, Posal Sei Pancang menjadi garda terdepan pertahanan negara dalam menjaga dan mencegah masuknya barang ilegal dari penyelundup. Komandan, ini kan cukup menarik ya. Lantas seperti apa peran dari Posal Sei Pancang ini? Posal Sei Pancang ini di bawah jajaran Lanal Nunukan, memiliki tugas pokok untuk menjaga kedaulatan NKRI dari segala ancaman, gangguan, hambatan maupun tantangan. Yang pertama. Yang keduanya, kami juga mencegah adanya kegiatan-kegiatan ilegal seperti perdagangan manusia ataupun TKI ilegal, terus kemudian penyelundupan narkoba, penyelundupan barang-barang pakaian bekas, dan lain-lain sebagainya. Nah, komandan kan tadi menyebut ada narkoba, ada juga mungkin TKI ilegal. Lantas, apa langkah-langkah ataupun antisipasi yang dilakukan oleh Posal Sei Pancang ini, komandan? Kami melakukan pemeriksaan terhadap speedboat yang keluar masuk, baik dari Tawo ke Sebatik maupun dari Sebatik ke Tawo. Yang pertama. Yang keduanya, kami juga melaksanakan patroli terbatas di laut menggunakan speedboat 200 PK itu. Luar biasa, komandan ya. Untuk fasilitas yang dimiliki oleh Posal Sei Pancang? Posal Sei Pancang memiliki speedboat 200 PK tadi, sama radar, kemudian long range kamera, penginderaan jarak jauh, baik siang maupun malam. Wah, cukup komplit ya, komandan ya. Yes. Nah, untuk satuan yang mungkin berada di areal Posal Sei Pancang ya, atau mungkin dalam rangka menjaga perbatasan, apa aja, komandan? Jadi kami di sini juga ada Satgas Marinir Ambala 31, kemudian ada Satgas Kopaska, di bawah kendalinya Gugus Tempur Laut Ko Armada 2. Guspurla Ko Armada 2. Guspurla Ko Armada 2. Wah, luar biasa, komandan. Cukup komplit ya. Yes, cukup komplit. Terima kasih, komandan. Terima kasih. Dalam operasi pengamanan di Ambalat, TNI Angkatan Laut menempatkan satu satgas pasukan marinir yang berfungsi sebagai strategi penangkalan dan pencegahan ketika gangguan mulai muncul. Komandan, ini kan cukup menarik ya. Kehadiran marinir tentu saja memberikan rasa aman sekaligus menjaga perbatasan. Mungkin boleh dijabarkan sebenarnya apa saja yang dilakukan oleh Satgas Marinir Ambalat ke-31 ini, komandan? Baik Pak, utamanya kita Satgas Marinir Ambalat 31. Di sini kita memiliki tugas pokok sendiri, yaitu melaksanakan pengamanan, pengawasan, serta pemantauan dan menjaga stabilitas keamanan Sebatik, utamanya Kalimantan Utara. Di situ kami bergerak selama 365 hari, berada di bawah komando Kogapla atau Guspurla itu sendiri. Di sini, di luar itu, kami juga melaksanakan rutin untuk patroli patok, serta bersinergi dengan tokoh-tokoh masyarakat dan Forkopimda berada yang di wilayah Sebatik ini. Di luar itu, kami sebagai marinir juga bergerak bersama masyarakat untuk membantu masyarakat sekitar, utamanya kita yang berada di perbatasan ini. Kita terus menjaga keamanan di Sebatik ini dengan baik. Untuk patroli patok ya, operasi apa saja yang dilakukan? Untuk patroli patok itu kita dibagi ada 18 patok, khususnya untuk marinir itu sendiri. Yang berada tadi kita lewat itu patok timur, itu berada di laut. Nah, kita berhubung kita memiliki kendaraan perahu karet, kita gunakan perahu karet sebagai sarana transportasi untuk mengecek patok kita. Gunanya, fungsinya kita melaksanakan patroli patok itu adalah untuk menghindari adanya perpindahan atau pemakanan daerah wilayah yang kita tidak ketahui. Maka itu secara rutin kita melaksanakan patroli patok secara berkala. Entah itu seminggu 2 kali, bisa seminggu 3 kali. Sejauh ini kami juga sering mendengar dari masyarakat-masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat yang berada di sini bahwasanya adanya marinir di sini dapat meringankan dan dapat membantu kesulitan masyarakat yang ada, mulai dari kesehatan, pembangunan jalan, pembuatan rumah yang rusak seperti kemarin hampir banjir itu, dan lain-lain. Pokoknya
saya utamakan itu untuk masyarakat, untuk yang Satgas Marinir itu tetap menjaga sinergitas dan menjaga moral terhadap diri sendiri, dan untuk masyarakat kita harus jaga dengan baik. Luar biasa Komandan. Terima kasih Komandan. Terima kasih Pak. Kami menuju ke Karang Unarang. Suar ini memiliki nilai strategis, tidak hanya sebagai penanda navigasi pelayaran internasional, tapi juga bukti eksistensi dan kedaulatan NKRI. Disinilah kami melihat bagaimana TNI Angkatan Laut menjaga dan memastikan wilayah ini berdaulat sebagai bagian dari tanah air. Saudara, akhirnya sampai juga saya di lantai tertinggi mercusuar Karang Unarang, dan kita bisa melihat bagaimana luasnya lautan yang berada di Ambalat ini. Begitu luar biasa, dan buat saya kehadiran mercusuarnya adalah sebagai bukti hadirnya Indonesia di perbatasan Indonesia-Malaysia. Tidak ada yang bisa menggantikan kehadiran seperti bangunan seperti ini. Ditambah lagi dengan adanya patroli kapal perang, ini semakin menunjukkan bagaimana eksistensi kita, khususnya di perbatasan ini. Hormat! Naik! Tegak! Naik! Ada satu cerita unik ketika kami mewawancarai Asop Kasal, perihal sistem senjata armada terpadu, yaitu hadirnya Pak Raden, purnawirawan prajurit TNI AL yang pada saat itu ikut tergabung dalam Satgas Pasukan Garuda Unifil Maritime Task Force di Lebanon. Yayan Sofian menjadi komandan Satgas. Selama pelaksanaan operasi, sempat terjadi insiden kebakaran, dan Pak Raden menjadi orang terdepan yang memadamkan api sampai padam. Kejadian ini menjadi pengalaman tak terlupakan bagi keduanya. Pada saat kita di sana, ada trouble engine, MPK S1, SAP 1 kanan, itu terjadi fail. Sehingga terjadi MPK itu meledak. Nah itulah, saya punya pengalaman yang sampai dengan saat ini selalu terkenang dengan anak buah saya pada saat itu. Komitmen seorang prajurit. Resiko apapun, sampai nyawa pun, biarpun di rumah ada anak istrinya yang menunggu. Saya tanya sama dia, sama anak buah, siapa yang ikut saya masuk ke dalam ruangan kamar mesin? Anggota, saya akan mendampingi komandan. Padahal itu jelas-jelas resiko yang sangat besar. Bayangkan, api masih berkobar, kita masuk untuk melihat di mana posisi terjadi kebakaran, dan kalau MPK itu meledak, tubuh kita nggak tahu seperti apa lagi. Itu yang sampai dengan saat ini saya terkenang. Hei, Pak Raden, apa kabar? Waduh, sehat. Sehat. Duduk Pak Raden. Gimana anak-anak sehat, keluarga sehat? Semua keluarga sehat, Komandan. Alhamdulillah, kita puji Tuhan bisa dipertemukan lagi Pak Raden. Siap. Inilah komitmen seorang prajurit. Prajurit itu sudah bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Dan sumpah itu tidak pernah dicabut. Sampai pensiun. Dia udah pensiun. Pak Raden ini sudah pensiun. Demi Allah saya bersumpah.
Bagaimana kecintaannya kepada negara, kesetiaannya kepada negara, kesetiaannya terhadap tugas. Dan sumpah itu, tanya Pak Raden, pernah dicabut? Tidak pernah Sumpah dicabut. prajurit. Tidak pernah dicabut. Sampai prajurit itu masuk ke liang lahat, baru sumpah itu selesai. Tanggung jawab itulah perwira. Ambil itu tanggung jawab, tetapi prestasi itu ada pada anak buah. Ya. Sehebat apapun seorang komandan, kalau tidak didukung, anak buahnya tidak ikhlas, tidak rela mengorbankan segala macam jiwa dan raganya demi tugas yang diemban, tidak ada komandan yang hebat. Itu bukti Pak ya, integritas dan loyalitas. Nah, itulah bukti integritas, loyalitas prajurit kepada negara, prajurit kepada atasannya, prajurit kepada tugasnya dan sebagainya. Dan tidak hanya prajurit. Apa yang tersemat di dada saya ini bukan semata-mata penghormatan dari negara, tapi ini salah satu bentuk pengorbanan, bentuk loyalitas, bentuk integritas prajurit-prajurit. Saya sangat menaruh hormat kepada seluruh prajurit saya dimanapun berada. Saya sangat menaruh hormat kepada anak dan istrinya yang telah merelakan orang tuanya, bapaknya berangkat untuk tugas. Itu Pak Jona, itulah prajurit. Dengan segala keikhlasan hatinya, dengan segala keikhlasan demi negara ini, demi bangsa ini, demi tugas.